Johnny, seorang pemuda yang energik dan mahir dalam berbagai disiplin bela diri. Johnny menghabiskan hari-harinya dengan berlatih bela diri dan bermain game online. Selain itu, Johnny juga membantu bisnis rumah makan milik ayahnya dengan mengantar makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu malam, ketika Johnny sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat dua orang sedang berkelahi di jalan. Salah satu dari mereka sudah kalah dan tampak membutuhkan bantuan. Johnny berusaha untuk memisahkan mereka, namun situasi menjadi semakin tegang. Dengan cepat, Johnny melumpuhkan orang yang menyerang menggunakan teknik bela diri yang dikuasainya. Dia membantu orang yang kalah dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Keesokan harinya, Johnny menerima panggilan dari seorang pria yang ternyata adalah ketua sebuah institusi yang bertugas mengawasi mantan penjahat yang dipasangi gelang kaki elektronik. Pria tersebut mengucapkan terima kasih kepada Johnny atas tindakannya yang berani malam itu dan menawarkan Johnny untuk bergabung dengan institusi mereka sebagai agen pengawas. Tertarik dengan tawaran ini, Johnny menerima pekerjaan tersebut. Pada malam hari, Johnny berkumpul dengan teman-temannya untuk berbagi kabar baik. Namun, temannya memperingatkan bahwa pekerjaan tersebut sangat berbahaya karena penuh dengan kekerasan dan risiko tinggi. Meskipun demikian, Johnny tetap yakin dengan keputusannya. Hari berikutnya, Johnny datang ke kantor institusi tersebut dan diperkenalkan kepada anggota tim serta mendapatkan penjelasan tentang tugasnya. Tugas utama Johnny adalah mengawasi para mantan penjahat yang dipasangi gelang kaki elektronik. Gelang tersebut harus selalu terisi daya agar berfungsi dengan baik, dan tugas Johnny adalah memastikan hal itu tetap terjaga. Saat Johnny mulai bekerja, ia melihat di aplikasi bahwa salah satu gelang kaki mendekati habis baterai. Ia mencoba menghubungi mantan napi tersebut, tetapi tidak mendapat respon. Melaporkan hal ini ke atasannya, Johnny segera mengenakan seragam dan pergi ke lokasi bersama bosnya. Sesampainya di rumah target, mereka menemukan mantan napi tersebut sedang melakukan tindakan yang tidak pantas dengan seorang wanita. Setelah terjadi konfrontasi, mantan napi itu mencoba kabur melalui jendela, namun Johnny sudah menunggunya di luar. Mantan napi itu menyerang Johnny, tetapi dengan satu gerakan cepat, Johnny berhasil melumpuhkannya menggunakan alat setrum yang membuat si napi pingsan. Malam harinya, setelah berhasil menjalankan misi pertamanya, Johnny dan bosnya makan malam di restoran bersama beberapa rekan kerja lainnya. Mereka bercanda dan menikmati suasana santai setelah seharian bekerja. Namun, kesenangan mereka terganggu oleh panggilan darurat dari kantor. Salah satu gelang kaki milik mantan napi mendekati habis baterai dan belum diisi ulang. Bos Johnny langsung memerintahkan mereka untuk segera ke lokasi. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan bahwa gelang kaki mantan napi tersebut telah diputus. Johnny dan bosnya segera memulai pencarian intensif. Menggunakan teknologi yang tersedia, mereka melacak keberadaan mantan napi tersebut. Setelah beberapa waktu, Johnny berhasil menemukan lokasi persembunyian si napi. Namun, situasinya lebih rumit karena mantan napi ini mengancam akan bunuh diri jika mereka mendekat. Johnny mencoba menenangkan situasi, tetapi mantan napi itu semakin gelisah. Johnny merasa kewalahan menghadapi ancaman bunuh diri, sehingga ia meminta bosnya untuk menangani situasi tersebut. Dengan pengalamannya, bos Johnny berhasil membujuk mantan napi agar tidak bunuh diri dan menyerahkan diri secara damai. Peristiwa ini membuat Johnny semakin paham bahwa tugasnya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga psikologi dan pengendalian emosi. Hari-hari berikutnya, Johnny semakin terbiasa dengan tugasnya. Namun, ia mulai menghadapi kasus yang lebih serius, salah satunya melibatkan seorang napi yang terlibat dalam kejahatan seksual.
Gelang kaki napi tersebut tiba-tiba kehilangan sinyal, dan ini membuat Johnny dan bosnya sangat waspada. Mereka mencurigai bahwa napi ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Setelah melakukan pencarian, Johnny dan bosnya menemukan bahwa napi tersebut sedang dalam proses menyerang calon korban barunya. Mereka segera bergegas ke lokasi dan tiba tepat waktu untuk menghentikan aksi tersebut. Johnny dengan cepat melumpuhkan si napi dan menyelamatkan korban dari serangan brutal. Keberanian dan kecepatan Johnny dalam bertindak kembali membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi timnya. Keesokan harinya, Johnny dan bosnya kembali bekerja dengan misi baru, memasang gelang kaki pada seorang tawanan yang terlibat dengan jaringan mafia. Tawanan ini memiliki sejarah kejahatan yang dalam dan masih bekerja untuk mafia meski sudah ditangkap. Johnny dengan penuh dedikasi mengawasi setiap gerakan tawanan tersebut, mencurigai bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ketika Johnny dan timnya mencoba mengintervensi sebuah operasi mafia, perkelahian sengit pecah. Tawanan dan rekan-rekan mafianya melawan tim Johnny dengan kekerasan. Dalam keributan tersebut, bos Johnny terluka parah dan menjadi korban. Johnny, yang marah dan penuh semangat, terus mengejar tawanan hingga di sebuah rumah, di mana ia disergap secara tiba-tiba. Dalam perkelahian 1 lawan 1, Johnny kewalahan melawan tawanan yang tangguh dan ahli bela diri. Ketika Johnny hampir bisa menang, teman si tawanan tiba-tiba datang dan menusuk Johnny dari belakang. Meski terluka, Johnny menghajar penyerangnya dan kembali fokus melawan tawanan. Tepat saat Johnny berpikir telah menang, tawanan yang dilumpuhkan bangkit kembali dan secara tak terduga menusuk Johnny. Johnny jatuh terkapar, tak berdaya. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi, tetapi tawanan berhasil melarikan diri. Johnny dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Di rumah sakit, Johnny menerima perawatan serius karena tusukan yang ia derita. Saat dalam masa pemulihan, ia mendengar kabar buruk bahwa bosnya juga dalam kondisi kritis dan sekarat akibat serangan sebelumnya. Kesedihan menyelimuti Johnny, tetapi ia tahu misinya belum selesai. Setelah pulih, Johnny dan timnya menyusun rencana untuk menangkap penjahat seksual yang menjadi target berikutnya. Setelah berhasil menangkap pelaku, mereka menginterogasinya dengan keras, hingga mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyian tawanan mafia yang melarikan diri. Saat Johnny dan timnya hendak pergi untuk menangkap tawanan tersebut, ayah Johnny muncul dan mencoba menghentikannya. Ayahnya khawatir akan keselamatan Johnny, setelah sebelumnya Johnny hampir kehilangan nyawanya. Namun, Johnny meyakinkan ayahnya bahwa ia melakukan ini demi melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dengan berat hati, ayahnya akhirnya merestui Johnny untuk melanjutkan misinya. Johnny dan timnya segera bergerak menuju markas tawanan. Johnny dengan tenang memerintahkan timnya untuk bersiap dari kejauhan, sementara ia sendiri menerobos masuk. Dalam waktu singkat, Johnny mengacak-acak anak buah si tawanan dengan cepat dan efisien. Sementara itu, teman Johnny menggunakan drone untuk melacak pergerakan si tawanan yang mencoba melarikan diri. Setelah mengalahkan semua anak buah, Johnny akhirnya berhadapan langsung dengan tawanan mafia yang melarikan diri. Terjadi duel 1 lawan 1 yang sangat sengit. Tawanan itu ternyata memiliki kekuatan dan keterampilan bertarung yang sebanding dengan Johnny. Dalam keadaan hampir kalah, teman Johnny mengendalikan drone dan menyerang tawanan dengan tembakan kecil, memberikan Johnny kesempatan untuk melancarkan serangan terakhir. Setelah tawanan tersebut berhasil dilumpuhkan, Johnny dan timnya kembali ke kantor. Johnny mendapatkan penghargaan atas keberaniannya dan usahanya dalam melindungi masyarakat, terutama anak-anak dari kejahatan. Dengan bangga, Johnny berdiri di depan rekan-rekannya, mengetahui bahwa meskipun berbahaya, pekerjaan ini adalah panggilannya untuk melindungi orang-orang yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri.